Pemerintah Serdang Bedagai bersama Kapolda Sumatera Utara Pangdam 1 Bukit Barisan dan BIN Sumatera Utara melaksanakan panen perdana lokasi cetak sawah baru di Desa Payemabar, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai. Panen perdana padi di lokasi cetak sawah baru ini ditandai dengan pemotongan padi siap panen oleh Bupati Serdang Bedagai, Irwasda Polda Sumut, dan Rem 022, serta Kapolres Tebing Tinggi dan Kapolres Serdang Bedagai. Selanjutnya, para petani memanen padi dengan cara yang lebih modern, yakni dengan menggunakan mesin padi jenis combine. Mesin ini dianggap efisien ketimbang dengan cara panen manual. Dan Rem 022 Pantai Timur sangat mengapresiasi hal-hal yang baik seperti ini yang dilakukan Pemkab Serdang Bedagai karena turut serta dalam program ketahanan pangan. Upaya dari Pemkab Sergei dalam pembuatan demplot-demplot atau wilayah penanaman padi ini akan menjadi ketahanan pangan ke depannya, khususnya di wilayah kabupaten ini sendiri. Jadi hari ini kita melaksanakan panen perdana khususnya di Desa Payemabar di Kabupaten Sergei ini. Ini dalam rangka program ketahanan pangan Kabupaten Sergei. Ini kita perlu apresiasi karena kalau kita lihat dari karakternya Kabupaten Sergei ini sebetulnya letaknya sedikit di tepi pantai. Sehingga upaya dari pemerintah daerah membuat demplot-demplot atau wilayah-wilayah untuk penanaman padi ini merupakan suatu hal yang sangat positif yang mungkin perlu dikembangkan di kemudian hari dalam rangka ketahanan pangan khususnya di wilayah Kabupaten Sergei. Inilah kenapa kita hari ini melaksanakan kegiatan ini, kita memotivasi masyarakat untuk semakin bisa mengembangkan lahan-lahan yang bisa digunakan untuk khususnya lahan-lahan yang akan digunakan untuk menanam padi dalam rangka ketahanan pangan di wilayah. Sementara itu, Bupati Serdang Bedagai mengatakan untuk ketersediaan pupuk di Serdang Bedagai sangat cukup. Hanya saja pemerintah tetap mendorong para petani untuk menggunakan pupuk non-subsidi karena dengan pupuk non-subsidi membuat hasil panen jauh lebih baik ketimbang pupuk bersubsidi. Ketersediaan pupuk sendiri gimana ini untuk para petani ini, Pak Baik, Bupati? terima kasih. Sebenarnya ketersediaan pupuk kita sebenarnya cukup. Yang penting kita tujuannya kan mau petani ya. Pupuknya jangan mengharapkan pupuk non subsidi saja. Pupuk subsidi saja, harus pakai non subsidi. Karena hasilnya beda subsidi dengan non subsidi. Ya. Kami di sini juga instruksikan kepada petani di sini supaya sesuai dengan visi dan misi. Visi saya itu mandiri, sejahtera, religius. Artinya mandiri itu supaya kita itu harus jangan ketergantungan kepada pemerintah. Makanya kami panggil demplot kemari dari BPTP, ya mereka bisa berhasil dalam 1 hektar itu bisa dapat 10 ton, Bu ya. 10 ton. Ini yang kami terapkan, mereka tidak pakai pupuk yang subsidi, tetapi pakai non subsidi. Itulah kalau pakai subsidi dia dapat 6 ton atau 5 ton. Ini kalau pakai non subsidi bisa 10 ton. Ini yang kita terapkan kepada masyarakat supaya masyarakat itu jangan ketergantungan kepada pemerintah. Itu saja, terima kasih. Kalau harga gabah di Serdang Bedagai saya rasa cukup bagus. Sampai hari ini masih 5.200. Jadi tidak ada komplain dengan masyarakat. Selain melakukan panen perdana, pemerintah Serdang Bedagai juga memberikan bantuan mesin traktor untuk para petani. Kontributor Nusantara TV Alex Saragih melaporkan.
Pemirsa, demi membantu dan meringankan beban warga yang terdampak pandemi COVID-19, Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kadin Cabang Kota Bekasi, Jawa Barat turun ke jalan dan lingkungan pasar untuk membagi beras dan masker kepada warga kecil yang terdampak. Kegiatan ini dilakukan guna memberikan efek domino khususnya bagi pengusaha untuk mau berbagi kepada warga kecil yang ekonominya terdampak pandemi yang masih terjadi. Dampak pandemi COVID-19 bagi warga yang berpenghasilan kecil sangat mereka rasakan. Guna membantu meringankan beban warga yang terdampak pandemi COVID-19, Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kadin Cabang Kota Bekasi, Jawa Barat, turun ke jalan dan lingkungan pertokoan Pasar Kranji, Bekasi Barat untuk memberikan beras gratis. Sejumlah warga kecil dari kalangan tukang sapu jalanan, pedagang asongan, pengamen, hingga petugas parkir diberikan beras dan masker. Meski hanya 5 kg beras dan masker yang diterima warga, namun warga mengaku bahagia dan terbantu ketika menerimanya. Warga mengaku apa yang dilakukan Kadin Kota Bekasi ini setidaknya dapat mengurangi beban ekonomi saat ini yang terbilang sulit. Ini kondisi lagi pandemi gini gimana Pak? Oh saya ya bagaimana ya namanya keadaan begini ngikutin aja dah pemerintah. Lagi ada ya rada-rada itu sih susah saya juga. Susah? Anak 4 saya. Oh. Pendapatan susah ya? Pendapatan dia. Terus ini dapat apa tadi? Tadi dikasih beras alhamdulillah dari pemerintahan tadi. Oh, bantu? Iya dibantu. Kita mengumpulkan dana dari teman-teman, terkumpullah di sini beras sampai 1000 titik. Rencana akan kita continue kita bagi-bagikan ke warga, dan juga sekalian kita membagikan masker dan nasi box, yang mana dengan maksud dengan kita mencontohkan seperti ini, para pengusaha-pengusaha di Kota Bekasi akan tergugah dan ikut serta membantu masyarakat di sekitarnya, terutama yang benar-benar terdampak dengan COVID-19. Ketua Kadin Kota Bekasi Muhammad Gunawan mengatakan, apa yang dilakukan oleh anggotanya ini bertujuan untuk memberikan efek domino bagi para pengusaha lainnya untuk bisa berbagi kepada warga yang terdampak. Meski banyak pengusaha atau anggota yang tergabung dalam Kadin Kota Bekasi juga terdampak dalam sektor usahanya, namun setidaknya upaya yang dilakukan dapat mengurangi beban ekonomi warga dari kalangan kecil. Selain itu, demi mendorong perbaikan ekonomi bagi kalangan pengusaha yang terpuruk akibat pandemi karena usahanya tidak berjalan baik, Ketua Kadin Kota Bekasi juga berencana akan memberikan pelatihan usaha secara daring agar usaha mereka kembali normal. Sementara itu, sejumlah warga yang datang ke pasar terpaksa harus kembali pulang dan menelan kekecewaan karena tak mendapatkan bantuan beras. Dari Bekasi, Ari Ridwan, Nusantara TV melaporkan.